semuanya. Jadi kali ini kita akan membahas hal yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu zat aditif dalam makanan. Apa sih itu zat aditif? Bagaimana penggunaannya? Dan apa dampaknya bagi kesehatan kita? Yuk kita bahas satu persatu. A few moments later. Zat aditif adalah bahan yang ditambahkan ke dalam makanan untuk berbagai tujuan, seperti meningkatkan rasa, tampilan, atau memperpanjang umur simpan. Kamu mungkin sering melihat kata-kata seperti pengawet, pewarna, atau pemanis di label makanan. Zat aditif adalah bahan yang ditambahkan ke dalam makanan untuk berbagai tujuan, seperti meningkatkan rasa, tampilan, atau memperpanjang umur simpan. Kamu mungkin sering melihat kata-kata seperti pengawet, pewarna, atau pemanis di label makanan. Nah, itu yang disebut zat aditif. Zat aditif ini sudah digunakan sejak lama. Seperti misalnya nenek moyang kita dahulu menggunakan garam untuk mengawetkan daging. Itu adalah bentuk zat aditif alami. Selain itu ada juga bentuk zat aditif modern yang digunakan untuk makanan saat ini. Ada beberapa jenis zat aditif yang sering digunakan dalam industri makanan. Mari kita bahas satu persatu. Pertama ada pengawet. Pengawet seperti natrium benzoat dan kalium sorbat untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme sehingga makanan tidak cepat basi. Misalnya, natrium benzoat sering ditemukan dalam minuman ringan dan saus, sedangkan kalium sorbat biasa digunakan dalam produk roti dan keju. Yang kedua ada pewarna makanan. Baik alami maupun buatan, digunakan untuk memberikan warna yang menarik pada makanan. Nah, pewarna alami seperti kurkumin dan kunyit memberikan warna kuning, sedangkan pewarna buatan seperti tartrazine memberikan warna kuning cerah pada permen dan minuman. Selain itu, ada juga pewarna merah dari bit atau karmin yang berasal dari serangga tertentu. Kemudian ada pemanis buatan seperti aspartan dan sakarin, digunakan sebagai pengganti gula untuk memberikan rasa manis tanpa kalori tinggi. Ini sering digunakan dalam produk diet atau minuman rendah kalori. Contohnya aspartam, banyak digunakan dalam minuman ringan diet. Sedangkan sakarin bisa ditemukan dalam produk makanan bebas gula lainnya. Monosodium glutamat atau MSG adalah contoh penyedap rasa yang sering digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Kamu bisa menemukannya dalam makanan kemasan, bumbu instan, dan makanan cepat saji. MSG membantu meningkatkan rasa gurih yang dikenal dengan istilah umami. Antioksida seperti BHA dan BHT digunakan untuk mencegah oksidasi lemak dan minyak, sehingga makanan tidak cepat basi atau cepat tengik. Mereka biasa ditemukan dalam sereal, makanan ringan, dan produk roti. Antioksidan ini membantu menjaga kualitas dan kesegaran makanan lebih lama. Emulsifier digunakan untuk membantu mencampurkan bahan-bahan yang biasanya tidak bisa bercampur, seperti air dan minyak. Contohnya adalah lecitin yang digunakan dalam coklat dan margarin untuk menjaga tekstur yang halus dan konsisten. Pengental dan penstabil seperti gelatin dan pektilin digunakan untuk memberikan tekstur yang lebih baik pada makanan seperti saus, jelly, dan yogurt. Mereka membantu makanan tetap stabil dan tidak terpisah. Zat aditif memiliki berbagai manfaat yang signifikan. Mereka membantu memperpanjang umur simpan makanan, membuatnya lebih enak, dan mempertahankan kualitasnya. Dengan adanya zat aditif, kita bisa menikmati makanan dengan rasa yang konsisten dan kualitas yang lebih baik. Contohnya, bayangkan jika tidak ada pengawet, makanan seperti roti dan susu pasti akan cepat basi dan tidak bisa bertahan lama di rak toko. Warna makanan juga membuat makanan terlihat lebih menarik dan menggugah selera. Sementara pemanis buatan membantu orang yang perlu mengurangi konsumsi gula tanpa harus mengorbankan rasa manis. Namun, ada juga resiko yang perlu kita waspadai. Beberapa orang mungkin alergi terhadap zat aditif tertentu, seperti sulfit yang bisa menyebabkan reaksi alergi pada sebagian orang. Selain itu, konsumsi berlebihan zat aditif tertentu bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Misalnya, MSG dalam jumlah besar bisa menyebabkan gejala seperti sakit kepala, rasa mual, atau dikenal dengan istilah Chinese Restaurant Syndrome pada beberapa orang.
Zat pewarna buatan seperti tatrazin juga dikaitkan dengan hiperaktivitas pada anak-anak. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi berlebihan dari beberapa pemanis buatan juga dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan jangka panjang. Mari kita lihat beberapa contoh kasus nyata yang melibatkan zat aditif pada tahun 2007. Beberapa produk makanan yang mengandung melanin, bahan yang seharusnya tidak ada di dalam daftar makanan, menyebabkan keracunan massal di Cina. Melanin ditambahkan untuk meningkatkan kadar protein secara artifisial, tetapi berakibat buruk bagi kesehatan. Contoh kasus lain ada pada kasus penggunaan pewarna makanan berlebihan yang menyebabkan reaksi alergi pada anak-anak di Inggris. Kasus ini mengingatkan kita akan pentingnya pengawasan dan regulasi yang ketat dalam penggunaan zat aditif. Untuk memastikan keamanan kita, ada badan pengawasan seperti BPOM atau disebut juga Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, serta FDA atau Food and Drug Administration di Amerika Serikat yang mengatur penggunaan zat aditif dalam makanan. Mereka melakukan pengujian ketat dan menetapkan batasan yang aman untuk penggunaan zat aditif. Nah, produk atau makanan yang kita beli biasanya sudah melalui proses pengawasan ini. Jadi, kita bisa lebih tenang, namun tetap penting untuk selalu membaca label dan memahami apa yang kita konsumsi agar kita bisa membuat pilihan yang lebih sehat. Berikut adalah beberapa tips yang bisa kita terapkan. Yang pertama ada baca label makanan dengan teliti dan kenali zat aditif yang terkandung di dalamnya. Cari tahu tentang aditif yang tidak kamu kenal dan pelajari potensi efek sampingnya. Yang kedua ada pilih makanan dengan aditif alami atau tidak mengandung aditif berbahaya. Misalnya, lebih baik memilih buah segar daripada buah kaleng yang mengandung banyak pengawet. Yang ketiga ada konsumsi makanan segar dan olahan sendiri sebanyak mungkin. Dengan memasak sendiri, kita bisa mengontrol bahan-bahan yang digunakan dan mengurangi penggunaan zat aditif. Ini juga bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan dan sehat bersama keluarga. Yang keempat ada perhatikan keseimbangan dan variasi dalam diet. Jangan terlalu sering mengkonsumsi olahan yang tinggi zat aditif. Cobalah untuk lebih banyak mengkonsumsi sayuran, buah-buahan, protein, dan biji-bijian utuh. Yang kelima ada jika kamu memiliki kondisi kesehatan tertentu atau alergi, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan saran terbaik mengenai makanan yang aman dan sehat untuk dikonsumsi. Apakah semua zat aditif berbahaya? Tidak semua zat aditif berbahaya. Banyak zat aditif yang aman digunakan dan telah melalui pengujian ketat oleh badan pengawas. Yang penting adalah mengonsumsinya dalam batas yang wajar. Bagaimana sih cara mengetahui apakah makanan yang kita beli mengandung zat aditif berbahaya? Pastikan kita untuk selalu membaca label makanan dan kenali nama-nama zat aditif yang umum digunakan. Ada aplikasi situs dan web yang bisa membantu memeriksa keamanan zat aditif tertentu. Zat aditif memang memiliki peranan penting dalam industri makanan, tapi kita harus bijak dalam mengonsumsinya. Dengan informasi yang tepat, kita bisa menjaga kesehatan dan tetap menikmati makanan favorit kita dengan aman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa!